atau hanya orang-orang yang di masjid itu saja yang berhak mendapat Lailatul Qadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam podcast Mandara TV, Mandua Sang Jawara Televisi, bersama saya Yulia Yusuf. Dan hari ini kita kembali mendapatkan atau kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ustadz Tahuma Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, sama-sama. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini kita sudah memasuki malam yang ke-20 Ustadz, insya Allah. Apa saja keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Rasulullah, 10 hari awal adalah rahmatnya Allah, 10 hari kedua maghfirah atau ampunan Allah di bulan Ramadan itu. Yang terakhir 10 hari terakhir itu adalah dikatakan itkum minan nar, terbebasnya dari siksa neraka. Masya Allah. Ada satu malam yang sangat istimewa yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qadar, apalagi di ayat yang kedua, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, subhanallah. 1000 bulan kalau umpama dihitung pakai bulan biasa. Iya. Berapa tahun Andaikan itu? 1000 bulan itu dihitung per tahun ya, itu tidak pernah menghitung pasti, tapi paling tidak sekitar 80 tahun lebih. Dalam satu malam itu. Dalam satu malam itu saking istimewanya, dan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbitnya fajar. Kira-kira tanda-tanda apa saja, tanda-tanda alam apa saja yang bisa kita ketahui, ini malam ini insya Allah Lailatul Qadar nih, saya harus standby atau stay tune di masjid untuk iktikaf nih. Kira-kira apa saja Ustadz? Iya, yang pasti kita tidak tahu karena itu adalah keutamaan yang bisa kita raih manakala orang itu betul-betul dianggap sebagai pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Tapi paling tidak di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu kita harus memuliakan kalamnya Allah, suka baca Al-Quran, berzikir di malam-malam bulan Ramadan itu. Insya Allah turunnya malaikat untuk mencatat amal kebaikan, dan siapa saja yang akan diberikan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mereka betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya Ustadz ya, sebagai orang awam nih, umpama saya ingin meraih Lailatul Qadar tersebut, apakah saya harus iktikaf berdiam diri di masjid, atau saya boleh diem aja di rumah tapi tetap zikir, tetap mengaji, atau hanya orang-orang yang di masjid itu saja yang berhak mendapat Lailatul Qadar? Tidak demikian pula. Orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu tentu hatinya sudah
merasa berupaya untuk mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak selalu iktikaf di dalam masjid. Gitu ya. Tidak selalu iktikaf di dalam masjid. Manakala hati ini merasa terketuk, menangis untuk menyesali akan segala dosa yang pernah ia perbuat dan berupaya untuk tobatan nasuha, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, dan insya Allah itu akan diberikan malam yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Berarti kalau umpama saya ketiduran di malam itu, berarti tidur saya 83 tahun begitu, Ustaz? Iya, kayaknya seperti itu. Begitu, jadi ya? kita kehilangan malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya. Sahabat Jawara, semoga kita menjadi salah satu hamba Allah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun ini. Amin, amin, amin. Ya Rabbal. Menyambung itu tadi, Ustadz. Iya. Sebagai perempuan, lagi-lagi Ustadz, iya. saya kedatangan tamu tidak diundang. Padahal Iya. saya pingin sekali untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Apa yang harus saya lakukan? Umpama 10 hari terakhir ini, waduh, kok tamu ini nggak diundang datang ya, gimana? Iya. Itu juga sudah disampaikan oleh para ulama bahwa orang yang berhalangan, wanita yang berhalangan, perempuan yang berhalangan atau haid, itu tidak berarti tidak ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah tetap punya kesempatan. Apa yang harus dilakukan di saat orang itu mengalami haid? Satu, banyak berzikir. Banyak berzikir. Jadi orang yang haid itu tidak terhalang untuk selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, banyak berdoa. Banyak berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai anak harus bisa memuliakan orang tua. Sebagai istri harus berupaya untuk memuliakan suami di saat bulan suci Ramadan, begitu. Jadi masih banyak kesempatan, banyak ibadah dalam bentuk yang lain. Ibadah dalam bentuk yang lain, sedekah dan lain sebagainya. Itu adalah alat-alat untuk bisa mendapatkan malam kemuliaan. Betul. Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita kedatangan tamu juga bukan keinginan kita. Bukan keinginan kita. Juga dan sudah sunatullah seperti itu. Itu adalah sudah menjadi kodok-kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Haris. Kita semakin banyak ilmunya setelah mengaji singkat hari ini bersama Ustadz Haris. Semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah barokah bagi kita semua. Amin, amin. Sahabat Sang Jawara, nantikan kedatangan kami lagi dalam episode Hikmah Ramadan selanjutnya. Terima kasih Ustadz Haris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.